Oh, Pastor Gilbert. Oh, jadi ini yang namanya Habibie? Pastor ternyata bisa berbahasa Indonesia juga. Iya, saya juga dulu tinggal di Semarang lama. Oh, kalau begitu, mari kita cari tempat tinggal untukmu. Baiklah, Pastor. Memang di rumah tadi itu agak kurang menerima warga dari negara asing. Tidak apa-apa, Pastor. Tapi bagaimana? Mending kita mencari di sebelah sini. Mungkin mereka akan menerima. Baiklah. Naiknya bagaimana, Pastor? Biasanya di sini tuh memberi aksesnya seperti ini. Oh, baiklah. Ya. Mungkin di sini akan ada tempat untukmu. Baiklah, Pastor. Permisi, apakah ada tempat untuknya? Dia berasal dari mana? Dia berasal dari Indonesia. Indonesia bagian negara mana? Saya tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Di sini lagi pula di sini nggak ada tempat penuh. Sudahlah, Ibu. Tidak usah dimasukin ke dalam hati. Tidak masalah, Pastor. Terus Ibu, apakah di sini ada tempat penginapan buat dia? Nggak bisa, nggak bisa. Saya mau beli setrikaan. Setrikaan saya rusak. Ini kamu ngapain? Tenang Bu, dia mengerti soal-soal Aduh, seperti ini. setrikaan saya. Ya udah, ini kamar untukmu. Terima kasih, Bu. Wahai kalian, para mahasiswa ikatan dinas. Pergi jauh-jauh ke Eropa jangan untuk melancong. Melainkan jadilah dokter, insinyur, dan ahli-ahli fisika. Dan pulanglah, maka negara akan membiayai kalian. Maaf. Sudah. Iya. Tunggu, Bung. Apakah benar jika kami kembali ke Indonesia, kami akan dibiayai? Pulanglah nak, negara akan membiayaimu. Baiklah, Negara Bu. butuh kamu. Karena pertemuannya Habibie dengan Ilona di tempat biasanya perkumpulan orang Indonesia, membuat Habibie dan Ilona menjalin hubungan bersama, dan Ilona selalu mendampingi Habibie di Jerman. Seperti dalam rapat PPI pun, Ilona mendampingi Habibie. Jadi saya akan membawa perjanjian Jerman ini ke Indonesia. Tidak bisa begitu, Habibie. Paspormu saja masih hijau, tidak biru seperti kami. Memang kenapa saya punya hak di sini? Lancar kau terhadap senior. Tidak semua setuju dengan keputusanmu. Kenapa? Karena tidak semua suka dengan kamu, Habibie. Sudah. Habibie? Oh, Pastor Gilbert. Maaf, saya bersembahyang di sini. Tidak apa-apa Habibie. Dimanapun kita sembahyang, Tuhan kita juga tetap sama. Seperti istilahnya dengan mata air. Mata air muncul di tanah yang berguncang. Begitu juga manusia. Manusia baik bisa juga dikelilingi oleh orang-orang yang jahat. Apa kabar, Sir? Saya baik aja. Ya, murid yang akan saya kenalkan adalah Habibie. Karena Habibie itu adalah murid yang terbaik dalam kelas saya. Apakah Anda yakin anak itu bisa memimpin proyek kita? Saya sangat yakin karena dia adalah anak terbaik yang saya punya dan dia bisa fisikawan yang sangat baik. Oke, saya percaya dengan Anda. Ya, terima kasih. Habibie! Pasien yang tadi dari mana, Dok? Pasien tadi itu dari negara Indonesia. Oh, saya nggak pernah dengar ya. Saya juga nggak pernah dengar negara Indonesia. Ibu kenapa di sini? Maafin Habibie.
Pendidikan Habibie gagal dan membuat ibu khawatir. Kenapa baru bilang sekarang? Kan ibu jadi khawatir. Gak apa-apa, pendidikan bisa dilanjutkan nanti. Yang penting sekarang kamu harus fokus dengan kesehatanmu. Tapi Habibie pengen lanjutin pendidikan. Sudah, Habibie, sudah. Bu. Habibie terlahir dari keluarga Islam dan keluarga sederhana. Jika kamu mencintai Habibie, apakah kamu bersedia untuk masuk ke Islam dan pindah ke Indonesia? Kamu tidak perlu menjawabnya sekarang. Permisi. Tunggu. Saya akan menjawabnya sekarang. Saya mencintai Habibie, tapi saya tidak tahu apakah Habibie benar-benar mencintai saya. Dan saya akan tinggalkan Habibie. Habibie kembali ke Indonesia menjelang Idul Fitri 1962. Ia mengunjungi rumah Ainun dan mulai mendekati Ainun, sehingga ia melamar Ainun dan membawanya ke Jerman. Kita tidak bisa naik transportasi yang lain. Tidak bisa, Ainun. Kenapa? Pokoknya kamu gak usah takut ya. Jika ada getaran, Jika getaran itu benar bagus, artinya pesawat itu terbang. baiklah. Pokoknya suatu saat nanti aku akan membuatkan kamu sebuah pesawat. Habibie, apakah kamu yakin kereta ini dapat menarik beban 2 ton? Ya, saya yakin. Saya tahu banget bahan ini. Oke, saya percaya sama kamu. Baik, terima kasih. Setelah pendidikannya Habibie dari Eropa, ia mendapat gelar Doctor of Engineering. Maka dari itu, Habibie menulis surat untuk Komando Pelaksanaan Proyek Industri Pesawat Terbang di Indonesia. Surat tersebut berisi surat permohonan Habibie mendedikasikan dirinya dengan membuat pesawat untuk Indonesia. Sorry, Mr. Habibie, semua ide mau kamu ambil. Kenapa begitu? Ini adalah hak milik saya. Semua idemu itu dibiayai oleh Jerman. Jadi kalau kamu ingin ide kamu kembali, tanda tangan surat ini dan kami akan mengurus keluarga negaramu. Pegang ini. Saya tidak butuh, saya cinta Indonesia. Habibie, buktikanlah ke kancah dunia bahwa bangsa Indonesia juga mempunyai anak-anak yang cerdas seperti kamu. Dan ikutlah anak-anak bangsa dalam proyek ini. Baik, Pak. Terima kasih atas perhatian Bapak dan kesempatan yang Bapak kasihkan untuk saya. Sama-sama. Jadi, saya akan mengajak kalian semua pemuda-pemudi Indonesia untuk berikut ke proyek saya. Jadi, siapa yang tertarik untuk mengikuti proyek saya? Ayo, Pak. Baiklah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakitmu semakin lama semakin parah. Mau sampai kapan kamu menyembunyikannya dari Habibie? Pokoknya jangan sampai Habibie tahu. Dia sudah pusing memikirkan urusan negara ini. Pokoknya Habibie harus tahu penyakit ini. Baiklah. Selamat siang, Pak. Ini ada proposal. Pak, kapan-kapan kita jalan yuk. Maksudmu apa? Ya, saya suka aja sama kecerdasannya Bapak. Hei, ngapain kamu keluar? Pergi sana! Ya, saya ingin kerjasama dengan Bapak. Mungkin setelah tidak diterima dengan barang-barang ini, gue bisa mempertimbangkan ulang apa yang Bapak telah pikirkan. Pak, saya tidak butuh ini. Ayo, Mending Bapak. Bapak bawa kembali dan pergi dari Saya sini. Bapak, bisa pertimbangan ulang. Nggak usah. Saya bilang keluar. Oke, Bapak. Baik. Ini bautnya itu kamu pasang yang benar ya, biar kuat. Lalu kap ini harus kamu ganti dengan platindum yang benar-benar kuat. Oke. Di sini, bautnya itu kamu harus lebih ganti dengan yang lebih keras ya. Oke, biar ini tambah bagus.
Mari amalkan Pancasila. Mari amalkan Pancasila. Saya, Presiden Republik Indonesia, atas nama Soeharto, dengan ini mengeluarkan pernyataan pengunduran diri saya dan digantikannya oleh wakil saya, Burhanuddin Yusuf Habibie. Saya, Baharudin Yusuf Habibie, bersumpah akan memimpin Indonesia dengan makmur, adil dan jujur, dan bertumpah darah, dan siap mengganti Presiden Soeharto. Setelah Habibie dilantik menjadi presiden dan didampingi oleh Ainun, mereka berkeliling ke 3 negara yaitu Jepang, Spanyol, Kanada untuk menjalin kerjasama.